saya langsung interupsi. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini fight terus. Kalau menurut saya memang pimpinan DPD-nya kurang keras, Kurang greget. kurang gigih, Ya. kurang fight, kata Pak Richard tadi. Nggak mungkin nggak ada concern, pasti ada concern. Tapi barang ini udah 17 tahun bang, Ya. udah 17 tahun masalahnya itu. Kita mau tunggu sampai kapan lagi gitu loh. Karena kenapa pemerintah enggan? Sebenarnya karena di sana akan berkurangnya lagi APBN. Karena ada sharing APBN. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Lokal Corner. Di edisi libur ini kami sengaja tetap hadir karena tema yang dibicarakan akan sangat penting bagi Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini Mata Lokal Corner akan mengambil tema Uji Sakti DPD Dorong RUU Kepulauan. Seperti diketahui, belasan tahun sudah Provinsi Kepulauan Riau dan provinsi-provinsi di kepulauan lainnya sangat menantikan lahirnya Undang-Undang Kepulauan. DPD melakukan terobosan yang luar biasa dengan mengajukannya ke DPR. Tapi hingga kini nasibnya pun belum kunjung jelas. Undang-Undang Kepulauan memberikan pengaruh besar bagi pembangunan di Kepulauan Riau. Kepri yang 96% wilayahnya merupakan laut, penanganannya pun tentu berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang didominasi daratan. Terlebih dengan wilayah terdiri dari 2.408 pulau, wilayah Kepri memiliki rentang yang sangat jauh. Potensi maritim pun belum tergarap maksimal. Salah satu poin penting dari RUU Kepulauan yakni adanya dana khusus kepulauan, besarnya minimal 5% dari dana transfer umum yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dan tentunya masih banyak poin-poin krusial lainnya yang diajukan dalam RUU Kepulauan. Namun muncul pertanyaan, mengapa RUU Kepulauan belum juga lahir? Siapa yang setengah hati di sini? Apa persoalan sebenarnya? Dan bukankah pemerintah ingin menciptakan poros maritim? Tapi kenapa Undang-Undang Kepulauan belum juga lahir? Kita akan mengupas kali ini di Mata Lokal Corner dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Tapi seperti biasa, sebelumnya akan saya buka dulu dengan pantun. Bersama kawan ke pasar pagi, membeli duku serta rambutan. RUU Kelautan lama dinanti, bagaikan pungguk merindukan bulan. Baik, sudah hadir di studio Mata Lokal Corner. Saya akan menyapa yang pertama adalah anggota DPD RI Dapil Kepri, Bang Richard Hamunangan Pasaribu. Silakan dipakai mic-nya. Selamat siang, Bang. Selamat siang Mas, selamat siang Bang. Selamat datang di Mata Lokal Corner. Terima kasih atas undangan. Siap. Yang kedua tentu tidak asing lagi, beliau pernah menjabat sebagai kepala otorita waktu itu sebelum berganti dengan BP Batam, pernah menjabat sebagai Gubernur Kepri. Beliau adalah Bapak Ismet Abdullah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak juga nanti akan maju ke DPD. Ya, insya Allah. Selamat datang di Mata Lokal Corner. Terima kasih. Yang ketiga masih muda, mungkin bisa dikatakan generasi milenial yang mencoba tantangan baru. Adalah Stefan Gerard
Martogi Siburian. Selamat siang. Siang Bang Agus. Siang. Ini kayaknya saya lihat profilnya paling muda kayaknya ya. Belum ada penetapan dari KPU kalau sepanjang sejarah Kepri. Kalau saat ini untuk 2024 paling muda memang. Oke. Ya. Tapi apakah ada gentar nggak ketemu dengan yang beliau-beliau yang sudah matang? Kalau ketemu beliau-beliau ini kan senior-senior saya, Ya. tentunya Pak Richard, Pak Ismet. Kita hormati dan sebagai anak muda pastinya tentunya kita perlu nasihat dari orang tua kita juga. Baik, baik, terima kasih. Oke, saya langsung aja ke Bang Richard dulu. Jadi mengenai undang-undang kepulauan, sejauh mana sekarang prosesnya kok kelihatannya kok lama banget, padahal kan itu sangat penting bagi Provinsi Kepulauan Riau dan kepulauan-kepulauan lain ya. Mungkin bisa disampaikan, silakan Bang. Iya, menarik. Karena dari awal periode DPD 2004-2009 sudah diajukan, mungkin tahun 2007 kalau nggak salah. Ya. Dan ada tarik ulur, sebetulnya DPR RI juga sempat mengajukan, tapi dengan perubahan-perubahan detailnya. Dan saya lihat memang kebetulan Pak Jokowi engah juga dalam hal ini, dia bikin surat presiden kepada para kabinetnya. Tetapi kita lihat ada kendala perbedaan perspektif dari pemerintah yang membantu Pak Presiden bahwa rencana undang-undang kepulauan ini belum visible untuk kita dan segala macam perdebatannya. Sedangkan kalau kita lihat terjadi seolah-olah perbedaan pandangan yang saya lihat sebetulnya sangat berpolemik ya. Ini kan negara kepulauan, nggak ada di istilah kita daerah kepulauan. Nah seperti itulah. Padahal itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Jadi kita lihat ke substansinya bahwa pemberdayaan daripada Nusantara kita ini yang 70% laut dan kita ini malah 97% laut di Kepri sangat potensial. Sayang sekali kalau pemerintah belum enggak. Kami sudah berjuang memang dan sampai DPD pun berunding. Udahlah kita tarik dulu RUU ini, kepulauan ini, kita usulkanlah RUU yang lain. Saya langsung interupsi. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini fight terus sampai titik darah penghabisan. RUU ini sangat penting. Ini sejarah bagi masa depan bangsa kita, karena memang potensial itu sudah dikaji puluhan ribu triliun tapi tidak kita hasilkan. Nah karena memang perbedaan perspektif ini seolah-olah ini membebani hal yang baru sangat berat bagi Indonesia khususnya dalam APBN yang tadi dikatakan minimum 5%, padahal itu bukan masalah beban, itu masalah investasi ya, gitu kira-kira pendapatnya ini yang sangat kritis dalam perbedaan pandangan. Dan saya pun bersuara terus terang ya, mungkin orang pusing dengar suara saya di kebetulan 4 bulan yang lalu di Kompas. Yeah. Kompas adakan di Hotel Sultan ya. Yeah. Yang adakan datang direktur utamanya pun datang ya. Dan ya begitulah kira-kira masih tarik menarik karena perspektifnya berbeda. Cuman ya terima kasih kembali kepada undangan Tribun pada saat ini. Terima kasih. Jadi awalnya memang perbedaan perspektif aja yang menjadi kenapa ini enggak jalan. Cuman di situ aja atau gimana Bang? Perbedaannya begini, seolah-olah bahwa kalau diadakan undang-undang daerah kepulauan ini menjadi beban baru. Iya. Padahal saya yakin, Pak Ismet sejarah juga sebagai eksekutif, kalau 50 tahun yang lalu pemerintah sudah membangun pemberdayaan kelautan ini sejak tahun 1973 misalnya, kelautan, maritim dan lain-lain, mungkin hari ini kita punya APBN 2-3 kali lipat. Bisa 6.000 minimum, bisa 9.000. Kenapa? Pemberdayaan ini dari segala 11 segmen ini sangat kaya raya, cuma tidak diberdayakan. Sayang, karena konsep berpikir pemerintah sejak merdeka bahwa kita ini adalah pertama sebagai kontinental. Kalau dulu dikotomi bahwa antara Jawa dan luar Jawa, udah berubahlah, luar Jawa tidak masalah. Terus antara barat dan timur, sekarang sudah bisa dicakup. Lalu mulai lagi antara kota dan desa, ya dibangun lagi. Sekarang yang paling krusial adalah kontinental dan kelautan. Padahal kita ini negara maritim dan negara istilahnya bahari yang sangat potensial. Juara 1 kita di dunia, 17.500 pulau-pulau. Juara 2 itu Filipina 7.200, baru Jepang 6.800.
Kita yang paling banyak, tapi tidak diperhatikan mengenai potensi ini. Ini aja yang masalahnya, pandangan perspektif yang berpikir bahwa ini menjadi beban, padahal bukan investasi. Beda antara beban sama investasi. Iya. Kan nanti kan akan generate lagi kan Betul. devisa kita. Iya. Saya yakin kalau kita berdayakan misalnya sudah 3.300 triliun, pemerintah Jokowi membangun infrastruktur 5% aja, 95% lah, Iya. 5% sekitar 165 triliun dibangun untuk daerah kepulauan. Udah kinclong kita punya daerah kepulauan. Iya. Tapi mindset mereka ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita yang berserak-serak belasan ribu pulau dimarginalkan. Iya. Padahal potensinya luar biasa. Potensi apa itu? Mari kita bicara ya. Iya. Banyak yang ahli-ahli mengenai hal-hal kekayaan kepulauan ini. Kita bisa bicara, semuanya terbuka kok. 11 segmen sangat terbuka dalam potensi pemberdayaan sumber daya alam dan juga potensi kita ini untuk menggenerate devisa kita untuk kekayaan kita dan kesejahteraan kita. Gitu kira-kira. Ya, mandeknya sekarang di mana? Di kemarin yang belum ketemunya di DPR atau upaya DPD dalam meyakinkan pemerintah untuk segera ngegolkan ini, Bang? Kebetulan saya baru masuk di PPU, Panitia Perancang Undang-Undang. Kita golkan lagi, hidupkan lagi lah di dalam prolegnas khusus ini. Saya lihat mandeknya ya artinya perspektif politik. Dalam arti udahlah, nggak usah lah, repot ya, nanti kita banyak urusan. Padahal ini penting prioritasnya. Iya. Di situ aja cara pandangnya yang mandek. Ya kalau kita bisa bilang persoalan kita adalah arogansi segmen kementerian dan juga lembaga yang merasa loh nanti kalau masuk ini kita terganggu dong. Nanti kita dihapus, ditiadakan gini. Bukan itu pemikirannya, kan kita memecahkan masalah, bukan mempermasalahkan pemecahan ya Pak ya. Beda. Kita pecahkan masalah, solve the problem kan gitu. Betul. Ya, jadi para cara berpandang gini, maaflah kalau saya sampaikan ini sangat sempit. Ini kan kita bicara bangsa dan negara untuk kita semua. Apalah yang dijalankan oleh kementerian sama lembaga yang hanya mementingkan vested interest, arogansi lokalnya. Apa gunanya bagi bangsa dan negara? Kan ini untuk bangsa dan negara. Semua kan bisa diatur kembali. Mungkin ini nggak perlu lagi, ditugaskan yang baru ke sini demi memperkaya dan juga memberdayakan kelautan. Kan bisa diatur secara manajemen kenegaraan. Kira-kira. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Saya ke Pak Ismet Abdullah. Gimana Bang? Iya. Pandangan Bapak mengenai hal ini? Jadi langsung aja nih. Langsung aja Pak. Tadi mungkin Pak Richard sungkan ngomong. Ya. Karena Pak Richard kan sekarang statusnya anggota DPD ya Pak Richard. Kalau menurut saya memang pimpinan DPD-nya kurang keras, kurang greget, kurang gigih, kurang fight kata Pak Richard tadi. Kuncinya itu aja. DPD kan lembaga tinggi negara, mestinya bisa dia. Dia tidak boleh merasa lebih rendah dari DPR. Itu kuncinya. Mau tidak fight. Itu kalau menurut saya ya. Saya masih ingat, selamat datang Pak Ria Saptarika. Saya masih ingat tahun 2006. 2006 itu presidennya SBY. 2006 Provinsi Kepri baru berusia 2 tahun. 2 tahun ya. Dan kita mendirikan Asosiasi Provinsi Kepulauan. Betul. Waktu itu baru 7 atau 8 anggotanya. Sekarang udah lebih. Itu kita jelaskan di depan Bapak Presiden SBY. Beliau cepat sekali menangkap bahwa memang perlu adanya diatur dalam undang-undang. Beliau sudah menyatakan. Kita ceritakan di situ betapa susahnya mengelola provinsi dengan pulau-pulau yang begitu banyak, dengan lautan yang begitu luas. Dan waktu itu pun kita protes kepada Bapak Presiden, kenapa Bappenas mengukur majunya provinsi itu hanya dari panjang jalan. Kita sampaikan bahwa di kepulauan itu, provinsi kepulauan, nggak bisa itu dipakai. Rumusan itu nggak bisa dipakai. Kita nggak perlu jalan tol di provinsi Kepri. Yang kita perlu transportasi laut. Dan kita ceritakan sama Pak SBY betapa mahalnya harga transportasi laut itu
dibandingkan dengan transportasi darat. Pokoknya panjang lebar kita ceritakan dan beliau setuju. Dan saat itu juga beliau instruksikan Menteri Keuangan tambah anggaran bantuan dari APBN untuk provinsi-provinsi kepulauan. Itu embrionya pada saat itu. Dan mestinya diteruskan oleh DPD kan. Jadi bergantung pada pimpinan DPD. Kalau pimpinannya tidak mau fight ya bagaimana? Jadi memang mesti fight itu. Apalagi sekarang kan kalau tidak salah ya mohon maaf, yang berhak duduk membahas undang-undang kan DPR. Betul ya Pak Richard. Itu juga harus dirubah. Ke depan nggak bisa lagi. DPR, kita kan mewakili rakyat. Anggota-anggota DPR kan langsung dipilih oleh rakyat. Orang per orang dipilih oleh rakyat. Jadi dia punya legal standing yang kuat untuk mewakili rakyat kepada pemerintah pusat. Jadi nggak bisa lagi diserahkan pada DPR. Di kemudian hari DPD harus bisa ikut. Harus bisa ikut membahas undang-undang. Kalau undang-undang itu memang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Jadi ini memang harus ada perubahan yang mendasar. Harus ada perubahan yang kuat. Harus ada keinginan yang kuat dari seluruh anggota DPD dan pimpinan DPD. Kalau tidak ya begitu-begitu aja. Masa kita cuman menampung aspirasi masyarakat. Coba bayangkan kemarin kejadian di Kecamatan Serasan, tanah longsor. Berapa lama kita harus datang ke situ? Coba, kan termasuk lama itu. Kalau dari Ranai ke Serasan itu 9 jam, bayangkan. Provinsi tak punya angkutan cepat, tak punya helikopter. Jadi yang begini-begini masa mesti ada. Tempo hari pun saya mengalami pada waktu di Natuna, di daerah Kelarik, ya, namanya Kelarik, terjadi kebakaran. Saya mau pinjam helikopter dari Konoko, itu baru 1 minggu dikasih jawaban. Bayangkan. Yang begini-begini sudah nggak boleh lagi. Pemerintah provinsi harus memiliki armada angkutan cepat. Helikopter paling tidak. Dan kita harus mampu, dan dengan undang-undang itu saya belum lihat isinya seperti apa, tapi mudah-mudahan dimungkinkan kita membuat bandara-bandara perintis ya. Kita sudah coba di Jemaja, di Letung sudah ada bandara perintis. Saya di Serasan belum ada, di Subi belum ada. Dari Batam saja ke Natuna itu tiket pesawatnya lebih mahal dari ke Jakarta. Jadi ini apa orang Jakarta tahu itu betapa susahnya masyarakat di pulau-pulau itu. Kalau Natuna ada bandara, tapi jangan lihat Pulau Ranai saja. Lihat Pulau Subi. Lihat Serasan yang kemarin longsor itu. Jauh-jauh ini. Dulu saya aja ke situ harus dari Pontianak. Untuk apa? Karena di Pontianak ada helikopter. Sewa punya TNI AU. Jadi inilah yang harus diperjuangkan oleh DPD. Dan sekali lagi seperti tadi disinggung oleh Pak Richard, memang harus fight. Harus fight ya, harus komandonya dari mana? Dari pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak fight ya mana bisa. Begitulah kira-kira. Jadi kasihan itu masyarakat di pulau-pulau itu. Jadi saya pernah sampaikan sama teman-teman dari Tribun, sekali-sekali berkunjunglah itu ke pulau-pulau di Anambas, di Natuna, di Subi, di Serasan, di Midai.
di tengah-tengah laut ada pulau kecil namanya Midai. Dulu wakil presiden Bung Hatta pernah ke situ. Jadi mereka sekolah susah, puskesmas pun sangat-sangat minim, rumah sakit apalagi nggak ada di sana. Jadi yang begini-beginilah harus disadari dan tadi seperti Pak Richard sampaikan, Indonesia punya 17.500 pulau. Itu kan sesuatu yang harus diolah. Dan kalau itu diolah, hasilnya besar itu. Ada barang tambangnya, ada hasil-hasil lautnya, dan macam-macam lainnya. Coba kita lihat di salah satu anggota provinsi kepulauan yang namanya Maluku Utara. Salah satu penghasil kan di pulau kecil itu. Di pulau kecil di selatan Maluku Utara ada penghasil apa itu barang tambang ya, nikel kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya mungkin. Itu kan dari pulau kecil. Nah itu kalau diolah, kalau digarap, diolah, jadi dia akan menghasilkan sesuatu dan akan menambah pendapatan negara. Itu sedikit pandangan saya. Ya, apakah dari provinsi kepulauan yang mungkin jumlahnya kan cuma sedikit, antara 8 ya? 8. Itu dulu. Ya. Sekarang sudah lebih dari 8. Nah, itu apakah masih dipandang sebelah mata sebenarnya Pak dari para pengambil kebijakan di Jakarta ataupun di DPR? Kalau saya lihat memang dipandang sebelah mata itu. Apa sih orang kepulauan di pulau-pulau, paling-paling mereka pergi ke darat, pergi ke kota-kota. Apa mau begitu? Apa mau pulau-pulau kecil kita ditinggal oleh warganya? Itu kan nggak betul juga. Konsep seperti ini yang salah. Jadi tentu tidak mungkin di setiap pulau dibangun sekolah, tidak mungkin. Ya, betul. Tapi kan dibangun di suatu tempat di sekitar mereka. Tidak mungkin di setiap pulau dibangun rumah sakit, kan tidak mungkin juga. Ya. Tapi di tempat tertentu dibangun rumah sakit yang melayani pulau-pulau dengan kapal-kapal puskesmas apung ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Baik, Tribuners, dari sekelumit pembicaraan kita tadi muncul beberapa poin menarik, yaitu adanya bahwa keseriusan pandangan dalam pemerintah dalam pengelolaan wilayah kelautan. Kami kedatangan tamu lagi, seperti yang disampaikan tadi, ini juga bukan kaleng-kaleng. Beliau pernah menjabat sebagai mantan wakil wali kota Batam dan sekarang di anggota DPD RI. Bapak Ria Saptarika. Assalamualaikum Pak. Mic-nya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MLC Pak. Ya, terima kasih atas undangannya. Oke. Terima kasih. Saya ke Bang Stefan dulu. Siap Bang Agus. Kira-kira gimana pandangan mengenai mandeknya RUU Kepulauan ini? Silakan. Kita lihat Indonesia ini kan 70% dari laut ya. Sudah ada yang disampaikan 30% darat. Kepri ini 96-97% laut, sisanya darat. Dan kalau saya sempat baca-baca RUU kemarin, ini menjadi mungkin kalau salah tolong dikoreksi, provinsi dengan persentase laut terbanyak di antara 8 provinsi ini. Ada Maluku Utara, NTT, NTB, dan lain-lain. Berarti, dan negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berarti hasil dari laut dan perikanan, sistem ekonomi yang ada di kelautan kita tuh harus mateng sebenarnya. Harus tersistemize lah. Khususnya di Kepri juga. Kan, dengan seluas itunya laut, ya, tapi masih belum bisa dimaksimalkan, potensinya belum bisa dimaksimalkan. Dan saya baca undang-undang ini memang walaupun ada tentang pendidikan, ketenagakerjaan, tentang sumber daya mineral, ya, dan lain-lain lah dari skup provinsi, skup kabupaten kota ada 4 kalau nggak salah kemarin aku baca.
Tapi yang menjadi concern di sini sebenarnya yaitu ekonomi kelautannya. Apalagi di Kepri. Teman-teman kita di Natuna, Anambas, bahkan Lingga lah. Kalau Natuna, Anambas kan mungkin agak jauh. Kita bahas yang paling dekat aja mungkin, Lingga. Atau di Batam, di Tanjung Uma, di Nongsa. Teman-teman dari yang hidup sehari-hari dari ekonomi kelautan ini, apakah sudah dapat istilahnya sedikit pencerahan? Senengnya, ini kan udah 17 tahun nih. Ya. Dan tentunya hari ini saya bersama senior-senior saya, ada Pak Richard, Pak Ismet, dan Pak Ria juga. Mereka yang lebih paham tentang RUU ini. Karena saya belum pernah di pemerintahan. Ya. Saya hanya baca aja dari Google, PDF, dan lain-lain. Beliau-beliau ini yang lebih paham. Kita mungkin hari ini tidak bahas teknis, tapi pentingnya RUU ini segera kita golkan, Ya. gitu kan. Kita berharap sih sebagai masyarakat, warga Kepri, kita berharap tentunya bisa ada sinergi ya. Mau itu dari DPD, DPR, atau bahkan melibatkan DPRD kota dan provinsi, bahkan eksekutif yang ada di lokal, dalam bentuk apa itu bisa dirembukan lagi. Karena ini menjadi concern. Potensi kelautan kita di angka 10, mungkin hari ini kita di angka 3 atau bahkan 4. Kita kalau lihat Batam, oke, infrastrukturnya bagus, jalanannya udah luas, oke, memang kita akuin itu. Tapi pulau-pulau kecil yang dikelilingi Batam ini, puskesmasnya masih ada yang weekend libur, kan? Kalau sakit, Sabtu Minggu tuh nggak boleh sakit. Transportasi untuk anak-anak sekolah itu menjadi concern juga. Karena seperti Pak Ismet bilang, nggak mungkin satu pulau satu sekolah, satu pulau satu puskesmas dan lain-lain. Anak-anak ini mau sekolah aja susah gitu, mau sekolah aja ribet gitu. Ya karena nggak ada concern juga dari pemerintah pusat, karena ini 17 tahun ini hanya dengan rancangan. 2023 ini saya sempat baca berita Gubernur Sulawesi Tenggara kalau nggak salah Pak Ali sempat bilang ini harus segera kita gaskan, ya istilahnya digaungkan lagi lah. Barang ini harus digolkan nih. Dan kita sebagai masyarakat warga Kepri, kita ini kalau dikenal di Jakarta ini anak-anak pesisir, gitu kan Bang. 7 kota kabupaten, ya kita dikelilingi laut. Kalau ngeledeknya, ya masa anak Batam bisa berenang, anak Kepri masa nggak bisa berenang, anak pulau kok, kan kayak gitu. Ya. Berarti ada sebuah concern gitu. Kita bisa lihat, oke, Batam dirancang oleh almarhum Pak B.J. Habibie untuk menjadi kota industri. Nah, di luar-luar ini kan Batam bukan cuman hanya Kabil, bukan hanya cuman Tanjung Uncang gitu. Di luar ini ternyata masih ada yang belum tersistemize gitu. Dan ini menurut saya pribadi harus disegerakan. Dan kita berharap ya ada kolaborasi besar ini, ada sinergi yang besar. Mau itu dari DPD RI yang merancang undang-undang ini, DPR RI, DPRD kota atau provinsi, bahkan eksekutif sekalipun. Saya yakin kalau ke-8 provinsi ini bisa satukan suara dan menjadikan ini sebuah isu nasional kembali, mudah-mudahan tahun ini ya jadi barang ini digolkan gitu. Kita sih berharap kayak gitu, karena masyarakat kita, warga kita masih banyak juga yang middle low, dan rata-rata juga hidup dari hasil laut juga, kan. Dan jika tidak ada sebuah sistem dibiarin begini aja, mungkin keturunan ketiga mereka, keturunan kedua mereka akan tetap ada di bawah middle low ini, dan ini sangat bahaya. Apalagi jauh ya perbandingan kita lihat di daratan, teknologinya sudah secanggih ini. Yang di pulau-pulauan nggak usah dulu bahas hasil lautnya, bahas untuk mereka hidup sehari-hari aja nggak sama kita. Listrik masih 8 jam sehari, gitu kan. Ini menjadi concern, dan kita berharap tentunya saya berharap dengan senior-senior yang hari ini hadir, dan kita masih ada periode sampai 2024, mudah-mudahan tahun ini juga ini bisa digolkan. Tapi rasanya kecil kemungkinan, karena udah memikirkan politik ke pilek segala macamnya kan. Kalau tahun politik, menjelang tahun politik pasti ada inilah istilahnya, pasti ada concern. Saya nggak munafik, pribadi nggak munafik. Nggak mungkin nggak ada 5% pun kita concern ke situ, kan nggak mungkin. Teman-teman dari DPRD kota, provinsi, DPD, DPR RI, bacalek nggak mungkin nggak ada concern. Pasti ada concern. Tapi barang ini udah 17 tahun Bang. Udah 17 tahun masalahnya itu. Kita mau tunggu sampai kapan lagi gitu loh. Lah, itu kira-kira kurang kuat gedornya atau bagaimana menurut kira?
aku nggak ada di dalam sistem, Iya. aku nggak tahu pribadi Bang. Tapi kalau dengan sharing tadi Pak Richard dan Pak Ismet bilang, mulai dari pimpinannya, persamaan perspektifnya, saya nggak mau suujon dulu, Ya. ya. Tapi kita berharap memang nggak usah jauh-jauh dari Kepri sendiri aja dulu kita, Ya. ya, dari teman-teman kita, senior-senior kita yang ada di Kepulauan Riau ini dulu lah. Ayo kita bareng-bareng nih. Kita harus, ya seperti saya bilang tadi, bentuk kolaborasi besar aja dari semua lini. Saya yakin kalau kita dorong terus, bisa kok. Apalagi concern kita paling gede ya, 96 sampai 97% laut gitu, dibanding provinsi-provinsi lain gitu. Baik, terima kasih. Ya, saya ke Pak Ria Saptarika mengenai RUU Kelautan, Pak. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin kurang mendengarkan tadi dari awal baik Pak Richard maupun Pak Ismet, tapi sudah mendengar dari Pak Stephen. Begini, saya mengikuti RUU Kepulauan ini sejak zaman 2014 karena kebetulan saya ikut di Komite 1 Pak Richard di 2014. Penuh setahun itu saya membahas bersama rekan-rekan di Komite 1 DPD RI. Nah, kemudian di periode 2019 2024 ini saya membahas selama 2 tahun, karena selama 2 tahun itu saya berada di PPUU, Panitia Perancang Undang-Undang, yang kebetulan Pak Richard saat ini juga berada di PUU. Nah, berbagai upaya tadi sempat dibicarakan oleh teman-teman, Pak Ismet, Pak Richard juga barangkali, dan Mas Stephen. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, adanya keengganan, memang keengganan pemerintah pusat itu tercermin pada beberapa tahun yang lalu kita mengadakan seminar di Batam ini dipimpin oleh Pak Ono, Pak siapa wakil ketua DPD, Pak Richard, Pak Nono Sampono. Pak Nono Sampono, beliau memimpin di Batam. Nah, di dalam pertemuan itu juga hadir beberapa menteri walaupun pada pakai Zoom gitu. Nampak jelas ada keengganan pemerintah. Nah, maka saya pikir sudah tadi 17 tahun ini dibentuk, artinya memang tidak serius pemerintah pusat dan juga DPR. Kalau saya agak pesimis kita mengadakan upaya-upaya lain kecuali seluruh anggota DPR yang notabene adalah anggota dari provinsi kepulauan itu bergabung menjadi satu lalu melakukan upaya-upaya kepada pemerintah. Jadi mereka berapa banyak, dan tentu kan mereka berasal dari provinsi kepulauan, tentu ada concern yang sama dengan kita di DPD. Nah, berapa banyak kira-kira anggota DPR RI yang ada di provinsi 8 provinsi kepulauan tersebut kita kerahkan untuk melobi DPR, untuk melobi pemerintah. Karena kenapa pemerintah enggan? Sebenarnya karena di sana akan berkurangnya lagi APBN. Karena ada sharing APBN kepada provinsi kepulauan. Dengan disahkannya nanti undang-undang provinsi kepulauan ini, maka pemerintah pusat harus legowo menyerahkan sharing anggarannya kepada pemerintah provinsi berbasis kepulauan dengan persentase tertentu. Nah, itulah saya pikir. Saya berpandangan seperti itu. Jadi keengganan itu ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini eksekutif. Nah, makanya perlu didorong oleh legislatif, dalam hal ini DPR dan DPD.
DPD sebenarnya sudah tidak kurang. Pimpinan kita sudah berusaha sedemikian rupa. Ya, tapi kalau harus merubah sistem, berarti kita harus mengamandemen undang-undang lagi begitu. Begitu saya kira. Terima kasih. Ya, upaya-upaya lobby-lobby politik secara DPD dari Kepri dilakukan juga kepada mereka anggota DPR yang berasal dari Kepri juga. Karena sudah lama banget ini barangnya. Iya, itu yang juga terus terang rasanya kurang ya Pak ya, Pak Richard. Kita kurang berkomunikasi dengan DPR asal Kepri. Ya walaupun secara informal sih ada, kita ketemu Pak Asma, kita ketemu Pak Nyat. Kalau Cu Julian saya belum ketemu. waktu Pak Ansar Ahmad kita ketemu. Nah tapi belum secara serius gitu. Nah inilah saatnya saya kira momentumnya untuk kita bicara serius kepada anggota DPR ke-8 provinsi yang ada. Demikian. Ya. Jadi tadi Pak Ismat menyampaikan ini kurang greget ini Pak DPD-nya. Pak Ismat mau jawab? Baik, sebetulnya begini, bisa aja pandangan dari Pak Ismet memang kurang greget, dan bisa mungkin pimpinan kami juga banyak yang dipikirkan sehingga agak blurred gitu ya, kurang fokus. Tetapi kita harus lihat sejarahnya. RUU ini semua sudah digagas sejak zaman Pak Ginanjar. Betul. Apa kurangnya Pak Ginanjar? Sangat eksekutif dan paham dan cerdas, tapi tetap aja mental gitu ya. Jadi yang kembali tadi sebetulnya saya udah bawa kata perspektif. Sebetulnya kata perspektif itu agak halus. Itu mengarah kepada objektif. Ada lagi yang ke arah subjektif, persepsi. Ini betul. Jadi masalah lagi. Persepsinya apalah itu pulau ya. Kita ini kan besar kali Jawa ini, penduduknya 100 sekian juta, Sumatera berapa puluh juta. Tapi yang berserak pulau-pulau ini nggak dipandang, dalam arti sudahlah banyak kerjaan kita. Nah itu persepsinya seperti itu, seolah dimarginalkan. Makanya tadi saya bawakan potensi pemberdayaan ini. Coba kalau disadari, mungkin bisa terkejut orang. Contoh, kalau kita konsisten 5% lah, itu mungkin dapatlah sekitar 40 triliun lah, diseraklah ke 8 provinsi. Diinvestasilah tadi segala macam, baik untuk kemanusiaan, sosial, tadi rumah sakit, sekolah, tambah lagi infrastruktur untuk mempercepat transportasi ini sehingga perdagangan dan juga potensi 11 segmen sumber daya alam ini bisa diberdayakan. 40 triliun. Udah sempat 5 tahun 200 triliun. Tetapi generate income-nya mungkin udah bisa 1000 triliun. Udah impas. Payback-nya sudah langsung 7 tahun, 8 tahun udah balik, malah berkali-kali lipat. Jadi yang 40 triliun itu nggak ada artinya lagi. Kenapa? Sudah ada dalam pemberdayaan masing-masing kepulauan. Nggak usah lagi APBN diberati, karena justru 8 provinsi menyumbang devisa kembali ke APBN. Tadi udah saya sebut. Kalau 50 tahun yang lalu pemberdayaan kelautan ini, bahari, kemaritiman ini dengan 11 segmen, ada 11 segmen kita bisa lihat lah ya. Kelautan, maritim, transportasi, dan juga perikanan, dan juga storage kalau gitu ya. Dan saya lihat itu sudah ribuan triliun. Udah kita kaji puluhan ribu triliun potensi kelautan ini, tetapi nganggur, cuma nonton aja kita, kosong, vakum. Di mana pemikiran itu? Mungkin persepsinya nanti aja lah, banyak urusan kita ini. Pemerintah Jokowi sudah cukup kita puji juga ya, infrastruktur dari Aceh sampai Papua 3.300 triliun kalau tidak salah. Tadi saya sudah sebut, kenapa 3.300 triliun? Kasihlah 3.100 triliun saja. Yang 200 triliunnya untuk infrastruktur 8 provinsi kepulauan. Kan udah kinclong, udah cahaya sekali nih kepulauan ini Pak. Jadi contohnya saya sebut, di darat kan ada angkot darat. Kenapa nggak ada angkot laut? Berputar itu. Sehingga perdagangan pun juga untuk titip barang, titip sayur, titip kelapa, titip apa, kan lancar. Itu PAD juga bisa timbul kembali, bisa self-generating perekonomian PAD-nya. Tapi nggak bisa Pak. Saya udah berapa kali ke daerah kepulauan, Pak kami Pak nelayan Pak, ada berapa puluh ribu Pak, nggak bisa buat apa-apa. Kita nangkap ikan 50 kilo, kita nggak tahu mau diapain, busuk. Coba ada cold storage dihidupkan di mana-mana di segala titik. Wah udah tahu. Kita ambil 100 kilo, kasih sana, langsung catat, per bulan kita dapat ratusan juta.
pasti semangat para nelayan, tetapi mati. Perekonomian di Kepulauan Riau ini mati. Malah yang datang dari kapal-kapal dari Medan, dari Pekanbaru, dari Semarang, dari Jakarta. Kita diam-diam saja, yang kaya ke sana, tapi tidak mendapat hasil. Saya lihat memang perspektif saya ubah menjadi lebih subjektif, persepsinya Pak. Ya. Pemandangannya seolah-olah pulau Natila itu berserak-serak, capek kali ngurusnya. Tadi Pak Ismar sudah sempat bicarakan mengenai darat yang namanya biaya Pak ya, biaya untuk jalan darat. Bayangkan Pak, kita perlu 500 kilo jalan antara seluruh interkonektivitas di Kepulauan Riau, 500 km. Tapi biaya nol. Kenapa? Nggak perlu aspal, nggak perlu pengerasan, tinggal air lewat. Cuman kasihlah pelabuhannya yang model kecil, menengah ke atas, sama juga transportasinya. Paling harganya berapa? Nggak mahal. Coba 500 kilo itu bisa sampai 2.000 triliun ya untuk biaya membangun jalan antara interconnected pulau. Ini nggak ada biaya sama sekali antara desa ke desa. Yang perlu adalah perlu pelabuhan, perlu ponton, dan juga perlu kapal. Dan hidup dengan hidupnya transportasi interkonektivitas bersama juga antar kabupaten dan juga antara provinsi ke yang lain, hidup sekali dari kepulauan ini. Belum lagi kesejahteraan dan juga perekonomiannya sangat luar biasa. Belum lagi pertahanan dan juga yang lain-lainnya. DPD sudah menyampaikan itu ke Presiden langsung. Nah ini masalahnya. Ya. Saya pengen sekali langsung ngomong sama Pak Jokowi. Saya sudah usahakan Pak, tapi daftarnya saya yang daftar ke 800.000. Jadi 10 tahun lagi baru ketemu. Repot sekali, nggak bisa ketemu. Atau nunggu viral dulu baru nanti akan ketemu. Saudara kita bantulah tribunnya Ya. viralkan. Kalau bisa sampai ke istana. Ya. Masukan-masukan dari Pak Ismet, Faria, ya adik kita, Stefan, dan kami. Sebelumnya kami sudah adakan berapa kali dengan Kompas, dengan juga Pak Nono ya, dan juga ada lagi tempat lain. Cuman saya juga ya memang perlu strategi yang lain lah. Ya. Itu bukan bidang saya juga. Bagaimana cara ini ya perlu juga saling kita urunan lah, keroyokin lah, supaya betul pemerintah bilang oh betul, mari laksanakan. Jadi barang itu bukan berarti suatu pembiayaan yang memperlukan, bukan investasi. Saya ulang lagi, investasi ke depan. Dengan hidupnya daerah kepulauan, hidupnya daerah sosial dan juga penghidupan masyarakat dan juga perekonomian, hiduplah negeri kita ini bisa menggenerate APBN luar biasa, Pak. Nah ini salah satu contoh, Pak Isma mungkin lebih pengalaman, Pak. Karena kita pemikiran pulau ini sangat termarginal. Batam memang sudah bagus dikembangkan, tapi yang dipikirkan apa? Industri, darat, dan juga belum lagi pariwisata, itu juga penting. Satu lagi PR kita, sudah berapa kali mau dicanangkan, tapi gagal terus. Ini yang saya teriakin Pak Ismet. Mana pelabuhan Batam? Tanjung Pelepas sudah bikin tahun 1997, jadi tahun 2000. Masih 1 juta teus. Sekarang udah belasan juta teus. Udah berapa devisa Malaysia masuk dari Tanjung Pelepas? Padahal masuknya itu Pak, waduh, agak masuk ke dalam Pak ya, muara-muara ke dalam. Ini Batam face to face loh sama Singapura. Kok nggak ada? Kita itu cuma 40 triliun. 3 tahun, 4 tahun udah kembali modal. Dan juga generate puluhan ribu income, pekerja. Belum lagi multipliernya, kan luar biasa. Tapi kok nggak ada? Karena pemikiran Batam itu industri udah. Belum lagi yang pariwisata ya, tapi pelabuhannya mana? Kan tinggal bikin. Yang mungkin Singapura keberatan. Ya. Kan kita tidak peduli mereka keberatan atau tidak keberatan. Yang peduli adalah kita generate potensi pelabuhan ini. Itu saya katakan terus. Saya tidak mau tahu kepentingan siapa. Yang penting kepentingan bangsa negara kita dapat devisa. Kira-kira gitu. Itu salah satu contoh. Baik. Kenapa kita tidak berpikir daerah kepulauan. Baik, terima kasih.